Selamat siang semuanya. Siang. Kita berjumpa lagi. Hari ini materinya lebih lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, lebih mudah dicerna, meskipun tetap ada kelemahannya, tetap bisa dikritik. Banyak kritiknya malah saya menemukan. Saya baca-baca beberapa jurnal sama buku ini juga, ada jurnal lainnya juga mengatakan kritiknya kurang lebih sama. Lawrence Kohlberg ini sumbangannya banyak, terutama di psikologi nantinya. Meskipun dalam psikologi dia melihat moral tidak terlalu bekerja, karena psikologi hanya melihat sisi kejiwaan seseorang, ataupun kalau psikologi sosial ya perilaku ya manusia. Jadi nggak melihat moralitas sama sekali. Maka di sini ranahnya etika. Bahwa intinya setiap manusia itu punya tahap-tahap kesadarannya, kesadaran moral. Berpikir apa yang baik dan yang buruk itu ternyata ada level-levelnya menurut Kohlberg, seperti itu. Nah, sebelum ke sana kita refresh dulu ya. Nah, yang ini coba. Kalau kamu misalnya melihat orang ingin memukul gitu misalnya, kalau dari kacamata etika Levinas seperti apa? Masih ingat ya? Levinas itu konsepnya tentang etika wajah. Bahwa kita ketika melihat wajah seseorang yang kita tidak kenal dan dia meminta bantuan, biasanya kita akan berhenti sejenak. Disitulah kita tidak berdaya, disitulah kita mau tidak mau harus fokus ke orang itu. Baru setelah itu ada kebebasan untuk memutuskan mau membantu atau tidak gitu ya. Biasanya kalau kita terenyuh atau tersentuh hati kita memutuskan untuk membantu, biasanya begitu. Itu Levinas. Nah, menurutmu dari kacamata Levinas ini seperti apa? Kita langsung bantu yang mau dipukul. Menurut Levinas. Oke, kalau kamu melihat ini, kamu akan bantu yang dipukul. Kalau kamu melihat dari sisi orang itu, dari kacamata Levinas, situasi orang ini bagaimana? Dari sisi mukulnya emosi ya seharusnya. Karena kalau nggak emosi nggak mungkin mau kayak gitu sih. Nah, kalau emosi, kalau dalam sudut pandangnya Levinas itu berarti dia ada di posisi mana? Kan ketika orang melihat wajah, dia baru bisa berhenti dulu, memahami, baru setelah dia paham akan sesuatu, baru dia bergerak. Nah, biasanya yang dilakukan oleh Hitler itu kurang lebih seperti itu. Dia nggak melihat wajah. Nah, karena dia udah ada konsep dalam otaknya bahwa dia harus begini, nggak peduli dia adalah manusia, apalagi dia adalah ras Yahudi, seperti itu. Orang yang sudah emosi itu bagaimana menurut Levinas? Dia terjebak dalam persepsinya sendiri. Dia tidak bisa lagi jernih melihat lagi wajah karena dia sudah tutup dengan cara pandangnya dia. Sudah emosi soalnya. Emosi itu kan dekat dengan persepsi. Ketika orang emosi, itu nggak murni hanya perasaan, tapi ada pikiran-pikiran negatif tentang orang itu. Pikiran-pikiran buruk tentang orang itu. Wah, orang ini buruk buat aku. Apapun masalahnya, orang ini harus dihabisi. Harus disingkirkan. Gitu. Dia nggak dilihat lagi sebagai manusia utuh, gitu ya. Tapi dilihat lagi hanya kesalahannya saja, misalnya. Hal buruk yang dilakukan misalnya, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, nanti di sini kita akan bahas. Kalau menurut Immanuel Kant, masih ingat nggak? Tentang suara hati. Tentang suara hati, kewajiban atau etika kewajiban, betul ya. Gimana? Ini jalan nggak etika kewajibannya? Atau suara hatinya jalan nggak? Tidak. Oke, tidak ya. Kalau menurut Sartre, kebebasan dan tanggung jawab, refreshing. Orang bebas atau tidak sih sebenarnya mukul itu? Bebas. Tapi nggak tanggung jawab. Berarti nggak bebas. Dalam Sartre, orang yang sungguh-sungguh bebas itu tidak ada dorongan untuk merugikan orang lain. Dia hanya memikirkan untuk hal yang baik untuk dirinya sendiri. Ya udah itu yang dipikirkan. Biasanya orang yang sungguh-sungguh bebas itu orang yang sungguh-sungguh tanggung jawab karena dia tahu apa yang dilakukan, konsekuensinya apa untuk dia. Kalaupun dia bebas untuk memukul, konsekuensi atau dampak-dampak berikutnya apakah nggak pernah akan ngefek ke dia?
Nah, itu yang nggak diperhatikan orang-orang biasanya yang emosi. Di Sartre, meskipun konsepnya cukup abstrak ya, tapi orang yang sungguh-sungguh bebas itu bukan bebas dalam arti terserah gue gitu ya, terserah kita. Tapi juga bebas dari emosi. Bebas untuk memutuskan. Karena kalau dia terbelenggu akan pikiran-pikiran buruk, bisa jadi dia nggak bebas. Jadi bebas itu menentukan tujuan hidupnya. Apakah tujuan hidupnya memukul? Tentu tidak. Meskipun dia sendiri juga dipertanyakan kebebasannya, Sartre sendiri. Kalau menurut etika Scheller, nilai. Ini nilai-nilai apa ini? Masih ada 4 itu ya? Ada AKP itu apa ya? itu etika situasi. Ada eros, terus kemudian ada filia, agape. Tapi kalau itu Fletcher. Kalau yang ini nilai yang paling rendah adalah nilai kenikmatan misalnya, terus kemudian suka nggak suka gitu ya, paling basic banget, sampai nilai paling luhur ya, spiritual seperti itu. Oke. Nah, ini paling bawah. Ini nanti kita melihat kemiripannya dengan Kohlberg, dengan Scheller. Aku dapat nilai 100, dikasih hadiah. Kalau menurut Sartre, anak ini bebas gak? Aku harus dapat nilai 100 dulu, in the end dapat hadiah dari orang tua, dapat reward. Kamu pernah ngalami nggak suatu ketika? Felix, silakan kasih alasan, silakan. Menurut saya nggak bebas kalau karena dengan begitu kan, jadi dia mendapatkan nilai 100 karena ingin mengincar hadiahnya, bukan dia dihadiahi karena dapat nilai 100. Oke, terima kasih. Jadi karena ada faktor eksternal, dia nggak murni pengen mendapatkan nilai itu, bukan atas kemauan dirinya sendiri, ya. Oke, terima kasih. Kalau dia mau ngambil hadiahnya memang, kalau dia ada keinginan untuk mengambil hadiahnya, Ya, ngapa nggak langsung minta? Kok harus lewat jalan ini? Berarti dia kan harus melalui jalan yang ditentukan oleh orang lain. Rewardnya. Kecuali kalau memang dia pengen banget, aku pengen hadiah itu, pengen barang itu, ya kenapa tidak mengusahakan sendiri? Nah, kalau di pemikirannya Sartre, dia harus mengusahakan sendiri. Gitu. Nah, memang biasanya di anak kecil, menurut Kohlberg, ini belum terjadi. Ini level berikutnya. Tadi setelah punishment ya. Jadi tadi kalau memukul itu punishment, ada punishment. Takut sama orang itu, takut sama itu, jadi aku bertindak begini. Ini reward. Aku mau melakukan itu karena ada reward. Jadi selalu ada pertukaran. Orang yang nanti dalam refleksi berikutnya, dalam penasihat berikutnya, orang yang melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan sesuatu biasanya kurang dipertanyakan kemurnian hatinya. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Maksudnya dalam kehidupan di masyarakat ya. Kamu sudah pengen melakukan ini dan ini memang kemauanmu, tapi kok ending-endingnya ternyata golek untung. Seperti itu. Itu banyak yang di masyarakat ya. Jadi memang ini untung rugi itu selalu perlu diperhitungkan. Reward. Orang butuh reward dulu baru gerak, baru jalan. Seperti itu. Jadi misalnya kalau dalam Plato itu kan mengatakan manusia itu kalau tidak bekerja dia tidak merasakan sisi kemanusiaannya yang utuh. Manusia itu terlahir untuk bekerja. Tapi ketika ada reward, sisi kerjanya nggak terlalu terasa karena yang dituju reward, bukan kerjanya lagi. Nah itu, zaman sekarang lebih terasa rewardnya. Tunjangan, gitu ya, bonus. Nggak cuma reward, ya dalam bentuk barang. Pujian, bisa. Ya ini level berikutnya. Yang dinikmati hasilnya bukan prosesnya. Yang dinikmati hasilnya, bukan prosesnya. Ini nanti terkait dengan passion. Nah, kalau kamu memang mungkin punya cita-cita, diandaikan cita-citamu itu memang sungguh-sungguh kamu memang suka dengan hal yang kamu mau lakukan itu, bukan semata-mata untuk mendapatkan sesuatu yang lain, gitu. Entah apapun bentuknya, ya, keuntungan apa. Oke.
Kalau menurut etika Scheller, nilai apa yang utama? Apa ini sepak bola? Ini supporter. Nilai itu suka apa? Misalnya nilai yang paling basic suka nggak suka. Ada nilai kebersamaan, misalnya. Ada nilai sebagai komunitas ya, kelompok. Kalau dalam Sartre ini jelas tidak mungkin, karena kalau Sartre kan gerak sendiri. Ini masuk dalam kerumunan. Tapi kalau dalam Scheller ini tetap ada nilainya tetap. Setiap orang pasti punya nilai di dalam setiap tindakannya. Nilai apa yang paling kuat ya komunitas itu, misalnya kebersamaan itu. Nilai kebersamaan, nilai komunal, sosial misalnya, nilai sosialnya kuat. Apalagi ada dalam filosofi Jawa ya, makan nggak makan asal kumpul misalnya. Itu kumpulnya itu loh yang dituju. Nah, Sanmar. Ini kalau kamu lihat, kalau misalnya lihat sekolah ini, kamu kan kamu sekolah di sini ya. Nah, kalau menurut Scheller kamu tuh nilai apa yang paling dominan? Kamu memotivasi kamu atau membuat kamu pengen di sini? Nilai achievement juga bisa, nilai achievement misalnya. Tapi ada yang lebih tinggi nggak dari itu? Kalau menurut Kan masuk nggak kamu aku memilih Sanmar karena itu adalah hati nuraniku sendiri. Misalnya gitu. Nah, terkait ini kita akan merebet masuk ke pilihan pribadi. Jadi kamu di sini akan diajak, nanti aku ada di level mana tahap perkembangan kesadaran moral. Ada kasus begini. Ada satu ketika guru memberikan tugas sebuah tugas, kemudian semua anak-anak sudah mengumpulkan, sudah mensubmit ya, misalnya di Moodle. Tugasnya berupa misalnya makalah begitu. Nah, lalu kemudian suatu ketika ada satu anak yang ketika mensubmit ternyata hilang filenya. Yang disubmit juga nggak kebaca. Nah, lalu kemudian anak itu minta tolong, bagaimana Bu? Saya ini. Pilihannya ada beberapa hal. Yang pertama, udah nggak usah buat lagi. Saya anggap kamu sudah kerja. Terima buta berarti. Yang kedua, kamu coba buat buat lagi dari awal, tapi bentuk sederhana. Yang ketiga, kamu buat dari awal sama seperti mereka, karena ada penilaian yang spesifik begitu. Dari awal diberi spare waktu tambahan. Yang keempat, ya udah, resikomu. Nah, itu pilihan yang ada. Kalau menurut etika kan kewajiban atau suara hati itu apa yang dilakukan oleh guru itu? Dari awal. Yang buat dari awal. Iya. Kenapa? Biar adil sama murid lainnya. Biar adil sama murid lainnya. Oke. Ya, berarti ada nilai keadilan yang diperjuangkan. Oke, terima kasih. Ya, dari etika Scheller juga bisa. Berarti nilai keadilan yang dikejar di situ. Ada yang lain? Keadilan dilihat dari bagian lainnya. Misalnya apa? Waktu. Oke. Nilai keadilan waktu ini nilai keadilan dalam artian mengerjakan yang sama gitu ya. Ini waktu, karena waktu terbatas kan. Dia punya beban lebih kan, tambahan bahkan, karena belum lagi kerjaan yang lain. Ya, berarti nilai keadilannya lebih ke waktu. Berarti sekarang ini. Kalau si nilai keadilannya Frey tadi lebih nilai keadilan untuk jangka panjang supaya semua merasakan yang sama. Kalau ini situasional juga bisa masuk. Etika situasi. Nah, dari sini aja, dari satu permasalahan bisa macam-macam ya. Belum lagi kalau ada masalah misalnya, kasus misalnya ada seseorang yang sakit, dia stres, traumanya kembali terus gitu ya. Dia sudah ke psikiater dan dia selalu dikirimi obat rutin ya. Tapi karena di satu sisi dia kesakitan, maksudnya kadang-kadang kumat lagi kecemasannya dia, anxiety-nya, tekanan-tekanan batinnya muncul lagi. Dia minta dokternya itu menambah dosis lebih tinggi, 3 kali lipat. Ke psikiaternya maksudnya, dokter jiwanya.
Nah, itu bagaimana menurut kamu? Itu apakah sebenarnya kalau diberikan dosis yang lebih tinggi, itu efeknya bisa ke kesehatan kalau terlalu banyak. Nah, itu bingung situ. Dilema-dilema seperti itu yang nanti kita akan bahas. Tergantung landasan berpikir atau penalaran moralnya bagaimana gitu. Seperti itu. Kalau dia biar nanti orangnya seneng, berarti bisa masuk dalam reward dong seperti itu. Supaya oh ya sama-sama enak. Karena dia minta, kita kasih. Tapi kalau dokter yang sungguh-sungguh dia mempertimbangkan konsekuensinya. Ya, dia harus berani memutuskan meskipun itu yang nggak dimaui oleh pasien karena yang tahu dia dokter. Nah, kadang-kadang kita seperti orang yang gemas ketika melihat kepompong yang dipaksa untuk dikupas ketika ada orang yang minta tolong. Jadi kasusnya Levinas itu bisa begitu. Ketika ada orang minta tolong, kita buru-buru pengen cepat untuk menolong. Kadang-kadang kita nggak perlu terlalu menolong banyak. Kita ngasih cara, gini loh Bu caranya gitu. Tapi dilakukan sendiri. Nah, kebanyakan kita kalau kita melihat teman yang butuh bantuan, joki tugas. Itu sama seperti si anak ayam ini, belum saatnya menetas. Sudah kita paksa, kita pecahkan cangkangnya untuk menetas sendiri. Alhasil dia nggak kuat. Karena ototnya nggak berkembang, nggak berusaha memecahkan sendiri kan. Sama kayak kupu-kupu, ketika kita paksa buka kepompongnya, dia nggak bisa terbang. Lemes. Karena belum siap, belum waktunya. Nah itu, problemnya di situ. Nah kita masuk ke sini ya. Kita lihat, alasan apa saja yang bisa jadi landasannya berpikirnya orang-orang ini. Sebetulnya Lawrence Kohlberg ini adalah filsuf Amerika. Ya, dia juga belajar psikologi dan dia bahkan filsuf yang melakukan penelitian langsung ke orang-orang atau remaja-remaja, anak-anak di Amerika Serikat sendiri. Dia lahir di Bronxville, New York, Amerika Serikat, dan ayahnya adalah seorang entrepreneur keturunan Yahudi Jerman, kembali lagi Yahudi. Kemudian ibunya bernama Charlotte Albrecht, ahli kimia Jerman Kristen. Lalu dia pernah masuk dinas militernya Amerika. Dia berkuliah di Universitas Chicago. Lalu disertasinya, ini saya singkatkan aja ya, berjudul Development of Moods, ya, Mode-Mode, Thinking and Choices, Years 10 and 16 to 16. Itu fondasi etikanya, soal kesadaran moral. Lalu dia meninggal 87 dengan cara yang mengenaskan, menenggelamkan mobilnya sendiri. Gitu. Tanggal 19 Januari. Nah, petanya kurang lebih seperti ini. Paling bawah itu avoiding punishment. Menurut dia, sampai di paling atas adalah punya prinsip gitu ya. Nah, menurut dia, ini namanya juga stages ya. Stages atau tahap-tahap itu pasti runtut. Nah, kamu bisa ingat-ingat kira-kira kapan saja kamu menghindari punishment. Kapan saja kamu mulai punya self-interest, yang tadi saya bilang, ada reward. Kamu pengen sesuatu, ya harus kamu lalui ini dulu, nggak apa-apa, self-interest. Ada kepentingan. Kemudian, good boy attitude. Kamu mulai menjadi orang yang nice guy. Karena kamu supaya diterima di komunitasmu, kelompokmu, kecil atau, ya ini kecil dulu ini. Kemudian lebih besar lagi, law and order, morality. Lalu, yang tahap yang terakhir, yang kelima adalah social contract. Social contract itu misalnya gini, kamu memang terikat dengan peraturan di negara itu, tetapi kamu bisa mengkritisi organisasi itu. Kalau organisasi itu sudah melanggar hak, nah itu social contract. Kenapa? Bagi dia hak asasi manusia adalah kontrak sosial, kesepakatan manusia bahwa ada 30 pasal, misalnya gitu ya. Atau misalnya gini. Saya bekerja di Sanmar misalnya. Suatu ketika gajinya turun, padahal harga barang naik. Gitu. Saya berhak protes. Saya bisa mengkritisi itu. Saya bukan yang tipikal yang tunduk-tunduk aja. Nah itu sudah di level 5. Berani ngomong. Nah orang yang belum berani ngomong, itu masih di level keempat. Seperti itu. Nanti prinsip yang terakhir. Prinsip itu orang yang sudah benar-benar nggak perlu mikir kayak gitu. Dia sudah jalan sendiri. Dia ngasih contohnya Mahatma Gandhi.
Sampai berani mati itu ya. Nah, tahap pertama dan kedua disebut prakonvensional. Pra, sebelum. Konvensi, ya. Konvensional itu sesuatu yang ya sebetulnya konvensi-konvensi masyarakat yang ada di dalam masyarakat umum. Jadi masih tahap-tahap yang lingkup kecil. Biasanya di orientasi ini disebut sebagai egosentrik hedonistik. Memang sungguh-sungguh nikmat. Tapi caranya kayak orang yang desperate. Jadi memang menghindari sakit, tujuannya buat nikmat. Ingat hedonisme yang dilawan, ditentang oleh Epikurean ya. Hedonismenya agak berbeda. Jadi perasaan enak itu yang baik. Yang nggak enak itu yang buruk. Jadi orientasinya masih ke perasaan, mood ya, anak kecil banget kan. Anak kecil. Ekspektasi orang lain atau apa yang diharapkan oleh orang lain, tuntutan orang lain itu belum masuk ke kesadaran, belum. Makanya harus diingatkan berkali-kali. Misalnya buang sampah sembarangan harus diingatkan itu berkali-kali. Anak kecil bisa begitu. Dia menghindar hukuman, maka dia taat pada yang berkuasa untuk menghukum. Pasti. Orang tuanya misalnya. Atau kalau di San Martin malah justru kebanyakan takutnya ke guru bukan orang tua. Karena guru lebih banyak memberikan hukuman. Punishment-nya memang tidak sekeras di rumah mungkin, tapi begitu menjanjikan, begitu ngefek ke masa depan. Misalnya nilai kurang, di bawah KKM, nggak naik kelas, itu lebih juntrungnya, dampak panjangnya itu lebih banyak gitu, lebih berat. Makanya yang lebih takuti di sekolah adalah guru daripada orang tua. Sampai orang tua ada yang sering ngomel begitu. Kenapa sih sama guru ini kok nurut terus tapi sama saya kok enggak, seperti itu. Ya itu contoh. Jadi yang dihindari adalah hukuman. Jadi taat. Nah, itu yang pertama. Ego dan nikmat, tapi nikmatnya menjauhi hukuman. Sakit, rasa sakit. Yang kedua ini instrumental relativistik. Hedonis instrumental. Jadi dia membutuhkan sebuah alat atau cara agar dia menjadi nikmat. Oke, aku akan belajar supaya dapat nilai baik, supaya aku bisa meluluhkan ibuku agar aku dibelikan mainan itu. Jadi nilaiku harus baik. Ini belum soal kontrak ya, belum ya. Jadi anak kecil tuh nggak mikirin kontrak memang. Ya harusnya memang kalau orang tua mengajarin bisa juga. Oke, kita bikin sepakatan misalnya. Kalau misalnya nilaimu jelek, kamu harus membaca buku 3 langsung. Ada yang seperti itu. Orang tua yang dosen, saya pernah menemui begitu. Jadi itu kontrak ya, sudah kesepakatan. Tapi kalau ini enggak, gimana caranya nyenangin orang tua? Ya wis, daripada dimarahin, disuruh nyapu, ya wis tak sapu. Wah, aku masih masuk dalam kakak. Nah, aku bisa dicoret jadi kakak. Aku harus bersihkan rumah karena disuruh gitu. Seperti itu. Jadi moralitasnya moralitas pasar. Aku memberi supaya kamu juga memberi. Ya seperti pertukaran barang itu. Sarana pemenuhan kepentinganku. Dua ini itu 100% dipandang dari sudut pandang kepentinganku. Nilai kebersamaan belum dapat dipahami, belum. Jadi murni masih diri sendiri semuanya. Sikat tanpa pamrih belum ada. Jadi membantu orang tanpa pamrih itu belum ada, belum berkembang sama sekali di sini. Masih level satu yang punishment, yang satu lebih ke pertukaran ya, reward. Sampai sini ada pertanyaan? Ini 3 kesadaran itu. Oh ya, ngomong-ngomong, pemikirannya si Kohlberg ini terinspirasi gabungan dari Freud, perkembangan dari Freud dan Jean Piaget. Jean Piaget itu seorang filsuf pendidikan dan juga psikolog pendidikan. Jadi ada perkembangan. Kalau dalam psikologi itu kan, ya memang manusia berkembang. Tapi menurut dia ada penalaran yang berkembang. Kita bertindak sesuatu itu mungkin nggak ada alasannya. Makanya dia melihat selalu ada alasan di balik itu. Nah, maka muncullah bikin tingkat-tingkat ini. Ya, yang ini begini. Kamu mulai menjadi nice boy, nice girl dalam kelompok akrab, jadi kelompok yang kecil. Gitu. Anak belajar meminati orang-orang yang akrab dulu. Pertama, kelompok kecil dulu ya, ibu, saudara, ayah, tetangga, guru, kenalan dekat lain, teman, demi diri sendiri. Yang baik adalah perbuatan yang dipuji. Jadi di sini dipuji lingkungan, lebih luas lagi. Yang buruk sebaliknya.
Pokoknya kalau kamu misalnya melakukan sesuatu dan kamu tiba-tiba kilaf, pengennya guyon tapi malah ngerosting temannya sendiri, kan pasti langsung langsung dijauhin. Waduh, hari ini ngomongannya gak enak. Wis, gak usah diajak lain kali ya, misalnya gitu. Nah, mulai muncul. Nilai tertinggi adalah kamu akrab dan bersatu dalam kelompokmu itu. Jadi erat. Itu nilai tertinggi. Keterasingan adalah hukuman yang paling berat. Kalau kamu di kelas misalnya dibenci sekelas itu, stres pasti. Belajar bareng tapi sekelas nggak tekno awakmu, nggak memperhatikan kamu. Itu bagi dia adalah hukuman terberat. Tetap ada sisi punishment-nya ya, tapi lebih ke sosial, sanksi sosial begitu. Ini kelompok kecil, masih kelompok kecil. Dan terbawa ke ini negara. Nah, kalau sudah di sini, misalnya kamu cinta tanah air banget, kamu pasti antusias banget ketika ada acara-acara kebangsaan. Negara atau bangsa lah, katakanlah rasmu sendirilah, nggak harus negara ya. Etnismu sendirilah. Ketika ada yang dihina ya, oh Jawa ya. Kamu langsung naik gitu ya. Langsung naik. Berarti nasionalisme itu muncul. Rasa nasionalisme itu ada di sisi ini. Bahkan ketika negaramu itu sebetulnya salah, tapi kamu tiba-tiba dapat panggilan wajib militer, kamu tetap siap berangkat. Nggak peduli salah atau benar, yang penting aku cinta negaraku. Right or wrong, my country. Itu slogannya. Kalau tadi kelompok 3, yang bagian tahap ini 3, itu kelompok kecil. Kelompokmu kamu bela, supaya kamu dapat diterima. Tapi ini yang besar banget. Kamu siap. Nggak usah etnis atau negara. Supporter tadi juga bisa. Kelompok yang lebih besar. Nanti tahun depan, tahun politik, ngeri lagi tuh. Seperti itu. Anak merasa loyal terhadap negara dan agama. Saya dulu pernah merasa loyal dengan Golkar, yaitu ya bodohnya saya juga. Waktu itu saya merasa dia ada di tingkat ini. Dengan gagah, dengan merasa gagah, bukan saya merasa gagah sih. Kalau menurut orang lain mungkin nggak gagah. Saya mengikat sendiri tiang sapu yang nggak dipakai dengan bendera Golkar, kemudian saya lari dengan mengibarkan bendera itu. Begitu dibutakan mata saya oleh kecintaan saya pada suatu partai. Golkar, itu dulu saya begitu. Waktu tahun 92 saya masih ingat, kelas 2 SD. Masih ingat saya itu. Nah, saya merasa wajib dan taat pada hukum. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya kalau yang spesifik aparat hukum ya, tapi kalau yang kita nasionalismenya tinggi. Jadi kalau misalnya kita nonton bulu tangkis atau nonton pertandingan sepak bola, apakah ya memang sih kadang-kadang kita jengkel, wah prestasi Indonesia kok jelek. Tapi ketika tetap main, kita tetap nonton kan. Ada rasa kecintaan tuh. Ya kalau bosan sama sepak bola, mungkin badmintonnya, mungkin yang lain. Makanya ketika nggak jadi Piala Dunia, kita jengkel setengah mati sebenarnya. Bagi orang-orang yang ada di tahap 4, ya nggak apa-apa. Mungkin next time. Kalau kamu kecewa dengan negaramu, kamu ada di level berikutnya, bukan di sini. Ya, ini tingkat 4. Jadi kalau simpulkan, 2 tingkat konvensional ini, konvensi ya, semacam kesepakatan gitu ya. Sesuatu yang disepakati secara diam-diam dalam masyarakat ya. Yang kamu cari sendiri. Itu isinya adalah kalau lebih orang lain dan kelompok disadari sebagai nilai pada dirinya sendiri. Jadi di sini kamu sudah nggak melihat keakuan tok, gitu ya, keakuanku. Tapi sudah melihat kelompok-kelompok sosial, orang lain sudah kamu perhatikan. Orang lain adalah acuan moralitas. Yang baik itu tergantung orang lain. Mulai di sini. Ukuran baik dan buruk, siapa yang menentukan? Ya kelompok. Pernah nggak kamu merasa benar, tapi teman-temanmu nyalahkan kamu? Dan kamu rasanya bersalah banget. Nah, kalau kamu masih merasa bersalah karena itu, berarti kamu ada tingkat ini, 3 dan 4 ini. Kalau tidak, berarti kamu naiknya udah naik level. Begitu. Misalnya, circle-mu gitu ya. Kamu pernah punya idemu itu brilian sebenarnya. Dan kalau dipraktekkan bener jadi. Tapi nggak diterima.
langsung kamu, oh ya wis lah gak apa-apa, mungkin aku elek emang. Ya apa idenya pun memang jelek gitu ya. Berarti kamu masih di tahap 3 atau 4. Nah, biasanya orang-orang itu yang mengatasnamakan identitas kelompok, seperti kata guru gembul itu, ya, itu terjebak di sini. Dia nggak jernih. Dalam etika kan, suara hatinya nggak jalan. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin ini tingkat konvensional, belum ke tahap yang lebih tinggi. Oh iya, silakan. Tadi kan salah satunya itu jika apa namanya? Jika berdiskusi sama kelompok terus idenya nggak diterima, ngerasa kayak oh mungkin ide mereka lebih bagus dari saya buruk. Tapi kalau gimana kalau nggak diterima, tapi kitanya itu bukan mikir karena ide mereka lebih bagus. Jadi kita jadi kayak oh ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin mereka lebih cocok sama ide yang ini daripada ide saya. Mungkin tidak sesuai dengan apa namanya kenyamanannya mereka dalam menjalankan ide saya. Apakah itu masih termasuk di tahap yang ini? Oh, lebih kenyamanan pribadi. Bukan, lebih ke mungkin mereka lebih suka sama ide yang mereka karena mereka merasa lebih cocok. Oh, yang lebih cocok, oke, ya. Kalau memang ada diskusi, dialog, gitu ya. Berarti ini ada dialog ya, mengadakan dialog ya. Dan memang kalau dipraktekkan pun pada hasilnya itu lebih praktis dan lebih cepat atau lebih efisien ide mereka, dan sama-sama pada akhirnya semua pada setuju, itu level berikutnya. Kalau kamu terpaksa, misalnya gini ya, kamu punya ide dalam diskusi, terus kemudian idemu pasti elek, salah ya. Oke, atau mungkin cara halus, oke kita gunakan pakai ide ini ya, padahal semua orang sudah setuju sebetulnya ide yang ini tuh malah justru jelimet. Jadi harusnya, jadi tetap diperhatikan sisi praktisnya ya, atau sisi ilmiahnya. Apakah memang ide ini teruji kalau dalam sebuah kerja kelompok gitu ya. Cara ini apakah jos gitu ya, apakah efisien atau tidak, atau justru malah makin mempersulit, atau malah pembagian pekerjaan mungkin nggak merata. Nah itu kalau dipaksakan dan sudah tahu begitu tapi tetap dipaksakan, berarti ya masuk ke tahap 3 atau 4 begitu. Sudah tahu salah tapi tetap diemin gitu. Nah seperti itu. Jadi itu kalau yang tadi seperti tadi itu masuk ke level berikutnya. Ada lagi mau tanya? Ya, kita ke 5. Ini bentar lagi sih, kurang 2 tahap lagi ya. Tahap 5, social contract. Di tahap ini, salah satu gejalanya, atau bukan gejala ya, salah satu cara untuk melakukannya atau mempraktekkan tahap ini adalah diskusi dan mencapai sebuah perjanjian, kesepakatan. Benar-benar tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi memang diskusinya ya menampung banyak hal. Terus di masing-masing ide itu dianalisis, dikritisi. Oh, ini plus minusnya apa, plusnya. Itu enak kalau begitu, terbuka banget itu. Nah, meskipun kamu terikat pada perusahaan, terikat pada kelompok, terikat pada sebuah negara. Kalau negaramu salah, kamu bisa mengkritik. Nggak masalah. Di tahap 5 itu berani begitu. Karena yang paling penting adalah hak. Apa yang menjadi social contract? Apa yang menjadi kesepakatan orang-orang atau common sense orang-orang? Misalnya kita tahu orang dipukul dengan sadis tanpa perlawanan itu salah gitu. Meskipun ada cerita di balik itu bahwa orang ini pernah bersalah pada orang yang mukulin. Tapi memukul itu dengan sampai babak belur dan dia nggak berdaya, sudah minta ampun sampai kita dipukulin. Itu kan sudah bagi kita sudah melanggar hak orang itu. Bahkan sampai hampir mati itu. Dalam kasus misalnya David dan Dandi itu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang dilihat adalah fairness-nya di sini. Hak orang diwajib ditaati, bukan kelompok itu, bukan negara. Oke, aku terikat gak apa-apa, terikat sama negara itu, aku terikat dengan sistem itu boleh. Tapi kalau sistem itu cacat, ya aku berhak untuk mengkritik.
ada dorongan mengkritik dan kamu nggak diam aja, itu kamu ada di tahap ini. Kamu berani protes di kelasmu. Kok arek iki roaming terus sih, cuawaan ganggu sih nama. Kalau cuman rame sekedar hanya untuk bergurau, it's okay. Tapi kok terus-terusan lagi pengen serius, terganggu jadinya. Nah, berani nggak negur? Ya ojo rame ae. Berani nggak? Atau ojo aku nanti dijotak. Aku nanti dibenci. Gitu. Nah, dia masuk kritis, sudah mulai kritis ini. Dan yang terakhir, idealnya Kohlberg. Nah, sebentar ini kumat lagi nih. Idealnya Kohlberg adalah ini. Nah, yang terakhir ini adalah Mahatma Gandhi. Itu adalah contoh yang yang dijadikan contoh oleh Kohlberg untuk di tahap yang terakhir. Prinsip moral universal. Kata universal ini sebenarnya mirip dengan konsepnya Immanuel Kant tentang universalisme. Bahwa konsep itu universal, prinsip moral itu universal. Ada suara hati, makanya ada tulisan begitu. Kemudian orientasinya ke prinsip-prinsip moral yang umum, yang lebih semua orang mengalami itu. Misalnya keadilan, kesamaan hak, hormat pada martabat manusia sebagai pribadi. Yang nomor 3 ini bisa masuk ke Levinas ya, karena kita memperhatikan orang kan. Tapi kalau di sini lebih levelnya kesetaraan. Gitu ya. Prinsip perlakuan timbal balik gitu. Namanya reciprocity. Nah, di sini orang-orang seperti ini nggak lagi tergantung sama kelompok, nggak tergantung lagi sama negara. Ketika ada sebuah masalah, dia kan nyari jalan. Caranya gimana? Yang bisa menggerakkan hati banyak orang juga kalau bisa, sekalian begitu. Bahkan keuntungan dirinya atau egonya sudah lagi nggak dilihat mungkin. Beberapa orang itu mengorbankan dirinya. Mahatma Gandhi, Bunda Teresa memang bukan martir ya, tapi dia pernah mengalami masa-masa gelap dalam panggilan karena kering ya menghadapi orang-orang yang gelandangan itu digendongi, dirawat terus. Lalu kemudian John Lennon misalnya, Yesus sendiri misalnya, Siddhartha Gautama, orang-orang yang tercerahkan ingin mengubah, memberikan perubahan. Karena ada prinsip yang dilanggar. Nah, dan biasanya orang seperti ini ngotot. Ngototnya nggak harus dalam bentuk yang frontal, enggak. Tapi gerakannya selalu ada. Wiji Tukul, Munir, nah itu seperti itu. Ini contoh yang diberikan. Nah, maka yang tahap terakhir ini itu di pasca konvensional. Sesudah, jadi melampaui apa yang ada di masyarakat, konversi masyarakat. Jadi orang-orang ini sudah punya prinsip sendiri, dia sudah tidak lagi memikirkan orang lain dalam arti konteks, aku nggak dikoncoi karena wong iki, saya nggak ditemenin sama orang ini, enggak. Tapi nilai apa yang diperjuangkan? Suara hatiku gimana? Aku melihat penindasan itu gimana? Saya melihat bahwa ada yang nggak beres dengan kelompok sosial ini, saya bergerak bagaimana? Tanpa takut nanti mungkin diancam, tanpa takut nanti mungkin mengalami hal-hal yang buruk, sudah nggak memikirkan itu lagi. Maka kalau misalnya dirangkum seperti ini, nah dirangkum seperti ini, tingkat prakonvensional itu orientasinya ke hukum dan ketaatan yang pertama, kemudian orientasinya ke hedonistik instrumental, lalu bidangnya ada lingkungan ya, dan seterusnya ya, seperti ini. Maka kalau kamu perhatikan, konvensi, kalau kita masih dianggap dalam anggota kelompok, kita menjadi good boy biasanya. Gimana berperilaku baik. Untuk yang melampaui pasca, itu orang-orang nggak mikirin, aku memang warga negara ini, tetapi kalau ya salah ya, aku berhak menegur, berhak mengkritik, berhak melawan, berhak memperjuangkan. Nanti kalau kalau misalnya kita masuk ke kampanye soal ketidakadilan, kita biasanya akan mengalami itu. Tapi di sini kita bukan hanya pengikut ya, yang demo ya, bukan. Tapi kita sungguh-sungguh memikirkan. Nah, sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan masuk. Masuk aja. Silakan masuk. Silakan, ada di situ, silakan. Mendekat aja tidak apa-apa. Ini masih ada bangku kosong. Sebelahnya Marsha, sebelahnya Enet. Silakan masuk ya, silakan berjamaah, masih ada kosong, masih banyak.
Ya, silakan, Mas. Ya, selamat datang semuanya dari UKDC ya. Maaf nggak bisa menyajikan minuman atau snack karena ini perpustakaan, jadi memang tidak ada minuman, cuman saya saja yang ada. Legitimasi. Ya, ini kita membicarakan tentang konsepnya Lawrence Kohlberg tentang tingkat kesadaran moral, bahwa ada tahap yang paling dasar level 1 sampai level 6. Level 1 biasanya anak kecil harus dihukum dulu, harus diberi reward. Kemudian level 3 itu kita menjadi good boy, good girl agar masuk dalam circle. Atau yang lebih tinggi, kita punya rasa nasionalisme mendukung sebuah kelompok besar, negara, bangsa, atau kelompok supporter atau apapun yang lebih besar masyarakat. 5-6 kita sudah bisa mengkritisi. Kalau negara, kita memang terikat dengan negara, kita terikat dengan sebuah kelompok, tapi kalau kita melihat ada yang nggak bener, kita bisa mengkritik. Nah, itu sudah level 5, diskusi. Level 6, nggak peduli lagi dengan apa yang namanya negara. Ketika melihat ada sesuatu yang buruk, dia akan memikirkan caranya agar mengatasi. Contohnya Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, Nabi Isa sendiri, Yesus sendiri, Munir, orang-orang seperti itu yang rela mengorbankan dirinya, itu masuk dalam tahap 6 menurut Kohlberg. Nah, ini masuk di kesimpulannya di sini. Ini pas mau selesai. Ada pertanyaan nggak sini, teman-teman? Nggak ya? Oke. Kita masuk ke kritiknya. Nah, enaknya di filsafat itu pasti dikritik. Itu makanan sehari-hari. Pertama, tahap 5 dan 6 itu dasar empirisnya kurang kuat, karena ini kan penelitiannya Kohlberg ini kan di Amerika Serikat. Orang bisa saja nggak cocok dengan kelompok karena ada hal yang nggak bener, tapi dia masuk geng, masalahnya itu. Nggak selalu bahwa dia masuk dalam sebuah komunitas baru yang lebih sehat, tetap aja masuk ke circle yang lain yang mungkin berandalan, mungkin drugs, narkoba. Itu kritiknya. Ketika dia nggak kecewa dengan sebuah negara, dia malah bisa masuk dalam sebuah kelompok yang kriminal. Bisa, banyak sekali itu di Amerika Serikat. Ada cerita satu orang tua, dia itu kecewa karena anaknya mati, karena ada peristiwa penembakan massal itu ya, di sekolah di Brondong pakai AK-47 itu. Nah, orang tua itu kan mulai speech, memberikan sharing, menarik banyak simpati orang. Ternyata dia makin gregetan karena pihak polisi lambat mencari siapa ini. Akhirnya orang tua itu membeli sendiri senjata untuk membalas dendam. Seperti itu. Nah, ini yang nggak disoroti oleh Kohlberg, bahwa sisi emosi tetap jalan. Manusia bukan hanya rasio. Terus kemudian kritiknya berikutnya, perkembangan kesadaran moral individu kan nggak lepas dari masyarakat. Bagaimana caranya kita bisa sampai ke kesadaran yang tingkat paling atas kalau masyarakat kita nggak mendukung? Ada pepatah, dolanmu kurang adoh, ngopimu kurang kental. Kalau temanmu kurang banyak, maka wawasannya kan kurang luas. Nah, kalau lingkungan masyarakatmu hanyalah itu-itu aja dan cara berpikirnya seperti itu, bagaimana dia bisa berkembang kesadaran moralnya? Karena perlu dukungan pasti. Jadi kalau mau sampai ke level 6, pengandaiannya masyarakat juga harus berkembang. Kalau Nietzsche menjawab, pilihlah masyarakat yang mendukung apa yang kamu mau. Gitu. Yang ketiga, sulit membuktikan apakah ada korelasi konsisten antara konsep kesadaran moral dengan perilaku moral. Jadi di sini dia hanya bernalar moral aja. Orang yang berpikir soal moral belum tentu dia berperilaku moral. Belum tentu. Di sini hanya landasan berpikirnya aja. Kapan tindakan seseorang itu sesuai dengan tahap penalaran moralnya? Itu nggak terlalu jelas, sulit. Nggak ada bukti empiris. Keempat, ini
konsepnya Kohlberg itu terlalu barat. Karena konsep barat itu mengagung-agungkan individualisme. Jadi kalau misalnya misalnya kita kembali ke tahap yang ke-6 ya. Gandhi misalnya ini. Orang yang mau menginspirasi menjadi social agent atau agent of change gitu ya. Itu di Amerika didengungkan memang. Tapi kalau di sini kan beda. Di Asia terutama itu beda sekali. Kita malah justru kearifan lokal kita berpikir yang paling bermoral adalah yang mendukung balancing lingkungan sebetulnya. Balancing dengan sesama. Peperangan itu dihindari. Misalnya begitu. Konflik itu dihindari. Jadi tergantung lokasi di mana. Kalau barat memang bisa. Tapi kalau budaya bukan barat, sulit. Yang terakhir ini yang menarik adalah konsepnya Kohlberg tentang keadilan. Itu terlalu cowok dalam konteks cara pandang umum masyarakat. Stereotipnya cowok banget. Padahal manusia juga bisa mengembangkan sisi orientasi memelihara atau caring orientation. Gilligan ini berpikir bahwa manusia bisa membangun itu, walaupun cowok atau cewek gitu ya. Tapi pada umumnya sifat yang feminin ini tetap ada harusnya. Memelihara lingkungan alam, peduli pada lingkungan sosial begitu. Nah, itu yang nggak disoroti oleh Kohlberg. Tidak ada di situ tadi. Di tahap tadi tidak disebut. Hanya disebut prinsip kesamaan, prinsip keadilan, dan hormat pada manusia sebagai persona. Itu aja. Nah, sekarang kita masuk tahap diskusi. Kalau Kohlberg mengandaikan ini urut ya, anak kecil diberi hukuman, reward, kemudian belajar yang lain-lain. Tapi ada anak kecil yang memang dari kecil dia tahu prinsip. Nah, itu Kohlberg kurang dalam penelitian ini. Tapi nanti akan dikembangkan memang. Jadi ada anak kecil yang memang dari kecil sudah punya caring orientation-nya sudah ada. Tidak memikirkan soal hukum, ketaatan, nggak mikir soal itu. Orang tuanya bilang apa, dia punya ide sendiri. Bisa. Tentu itu harus didukung oleh keluarganya. Kalau memang nggak ada dukungan, memang sulit. Jadinya dekam dewe ya. Seperti itu. Ada anak-anak yang begini. Saya ada mengamati satu siswa. Dia tidak terlalu dekat dengan orang tuanya. Lalu pernah jadi anak jalanan, pernah balap liar, dapat duit ya pasti ya. Suatu ketika dia hidup dengan ibu tirinya, dia diberi akses banyak untuk berpendidikan, bahkan diperkenalkan dengan banyak kolega-kolega hukum gitu ya. Jadi dia sering diajak ke Malang untuk ketemu dengan kolega hukum, pengacara, advokat. Jadi makin berkembang. Padahal tadi hidupnya kayak gitu. Nah, itu ada sisi-sisi yang dia tidak terlalu terikat dengan kelompok. Karena bagi dia ketika ada temannya yang mengganggu, dia berani walaupun dia perempuan dan lawannya adalah laki-laki. Bahkan badannya lebih besar. Jadi prinsip hidupnya itu tumbuh bahkan nggak urut seperti ini. Mungkin habis good girl, masuk dalam kelompok circle-nya yang suka tawuran itu misalnya, suka mabuk dan seterusnya, balap liar, dia langsung loncat ke prinsip moral universal. Perjanjian sosialnya hanya dialami dengan orang tuanya tirinya saja, seperti itu. Jadi ini memang nggak bisa jadikan patokan paling umum. Ada spesifik orang-orang yang berbeda-beda begitu. Kadang-kadang orang yang kelihatannya seperti bermoral universal, itu dia masih menyimpan hasrat level paling rendah, yaitu butuh reward. Makanya banyak gratifikasi, korupsi, dan seterusnya. Karena goalnya dia bukan bekerja sebagai aparat atau ya sipil negara ya atau aparat hukum ya, tapi apa yang didapat setelah itu. Tapi sumbangsihnya Kohlberg ini adalah membuat kita jadi memurnikan motivasi kita. Kita ada di tahap mana? Teman-teman yang dari UKDC ini misalnya memilih kampus UKDC itu karena terpaksa atau karena ada faktor eksternal, ikut teman, waduh nggak masuk circleku ke sana, ya udah ikutlah.
ya di situ, ataukah mungkin memang ada dorongan tertentu, pengen belajar sesuatu, dan itu murni dirinya sendiri, misalnya begitu. Ataukah mungkin memang melawan arus, malah against the tide ya. Melawan arus kalau dalam bahasanya Santa Angela itu. Orang lain maunya ke sana, saya tak ke sini nggak apa-apa, nggak peduli. Saya mau belajar memang. Seperti itu. Nah, ini membuat kita jadi memurnikan motivasi-motivasi kita atau reasoning di balik semua tindakan kita. Ini membantu banget buat kita. Minggu depan kita masuk ke konsepnya Jürgen Habermas ya. Etika diskursus, nanti Pak Datu yang ngasih. 2 minggu lagi kita akan dapat materi Richard Rorty dari Pak Kristo. Jadi lalu 3 minggu lagi kita baru penilaian. Penilaiannya nanti kamu memilih etika mana, konsepnya, terus kemudian kamu cari kasus, kemudian kamu analisis sendiri seperti biasa sepertinya. Nanti kalau bagus, yang penting itu kualitas suaranya bagus. Nah. Kalau konten suaranya bagus dan enak didengar, dilihat, masuk YouTube pasti. Nanti saya masukkan di YouTube. Gitu ya, nanti saya edit begitu. Masuk TV. Oke. Cukup hari ini? Ya silakan retret di rumah, refleksikan di rumah apa yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang.